Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua. Baiklah, untuk pagi hari ini silakan dibuka buku tema 7 pembelajaran ke-5 subtema 1 halaman 59. Pada pagi hari ini kita belajar tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ikrar Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Maka pada tanggal tersebut kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, ikrar di sini adalah merupakan model yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekadnya bersatu mengesampingkan alas-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan, namun persatuan ini tetap saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Itu bersatu padu untuk Indonesia, sehingga dikenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ini, dunia itu dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya itu sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda itu memakai Indonesia, ya, karena mereka ingin bersatu padu melawan penjajah, karena mereka sudah merasa menderita dan sangat ingin merdeka. Nah, adapun organisasi pada saat itu, contohnya itu organisasi Indonesia Muda, itu terbentuk pada saat setelah diikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda dan bangsa berbahasa dan bertanah air Indonesia. Jadi tujuannya dibentuk Ikrar Pemuda itu adalah mereka ingin bersatu padu bahwa kita semua ini adalah Indonesia. Mereka tetap menghargai dan menghormati segala perbedaan, namun tetap bersatu ingin merdeka. Ya, setelah itu beberapa organisasi yang muncul, yaitu dengan mengatasnamakan Indonesia. Pada saat itu penjajahan merasa bingung, dunia merasa bingung. Ternyata rakyat Indonesia itu bisa bersatu, bisa bangkit dari penjajahan. Nah, pada peristiwa Sumpah Pemuda ini menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang mulai kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Ya. Lanjut, halaman 61 di sini adalah pahamilah bacaan di atas. Tulis informasi penting dalam bacaan dalam kolom-kolom berikut. Yang pertama, dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah dampaknya itu munculnya tekad bersama untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan. Yang kedua adalah setelah Sumpah Pemuda, dunia dikejutkan dengan kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam ikatan kebangsaan. Yang ketiga, dampaknya adalah pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Nah, lanjut pada halaman 62 di sini adalah lagu Indonesia Raya, lagu wajib yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Silakan dihafalkan sendiri. Setiap hari Senin dulu kita pernah ketika upacara selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, akan dipelajari sendiri. Lanjut dibuka halaman 65. Pada 65 yaitu kita mengenal peristiwa mengembun dan menyuplin, ya. Selain peristiwa mencair, membeku, menguap, masih terdapat dua peristiwa yang lainnya, yaitu apa? Mengembun dan menyuplin. Terus mengembun itu apa sih? Mengembun itu adalah perubahan wujud gas menjadi cair, itu disebut mengembun. Contohnya adalah ketika pagi hari kita melihat dedaunan itu, rumput-rumputan itu basah, lah itulah dinamakan dengan embun, ya. Itu
dinamakan dengan embun. Nah, terjadinya itu karena uap air dalam udara menyentuh permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Itu terjadi pada pagi hari sehingga disebut dengan embun pagi ya. Terus selanjutnya yaitu menyublin. Menyublin itu merupakan peristiwa perubahan wujud benda zat padat menjadi gas. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah di sini adalah kapur barus yang diletakkan di dalam lemari, dia akan menjadi habis. Nah, itu adalah contoh dari menyublin. Nah, sekarang perhatikan halaman 66. Di sini adalah beberapa peristiwa yang menyebabkan menyublin dan membeku. Di sini adalah perubahan benda. Perhatikan garis merah itu adalah dia memerlukan kalor atau memerlukan panas. Ketika yang berwarna kuning itu dia tidak membutuhkan kalor atau berarti dia melepaskan kalor. Sekarang perhatikan di sini perubahan dari benda padat menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Contohnya tadi adalah kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Terus dari benda gas yaitu menjadi cair, yaitu dia dari benda gas menjadi cair itu disebut dengan mengembun. Contohnya tadi adalah embun di pagi hari. Terus dilihat juga yaitu dari benda cair menjadi benda padat itu disebut dengan membeku ya. Membeku. Terus kebalikannya dari benda padat menjadi benda cair disebut mencair. Contohnya di sini adalah benda cair menjadi padat itu disebut membeku. Contohnya apa? Air yang ditaruh di dalam freezer, dimasukkan di dalam freezer, dia akan membeku menjadi es batu. Sebaliknya, es batu yang ditaruh di luar ruangan dia akan mencair, itu disebut dengan mencair ya. Terus di situ lagi juga ada benda padat menjadi gas. Contohnya adalah menyublim ya. Dari benda gas menjadi padat, contohnya adalah mengkristal. Terus contoh yang lain yaitu dari benda cair menjadi gas, itu adalah menguap. Contohnya ketika ibu kita memasak air di dalam panci, air yang biasanya biasa berubah menjadi apa? Menjadi gas ketika dia sudah mendidih. Itulah perubahan dari benda cair menjadi gas disebut dengan menguap. Nah, sekarang perhatikan di situ ada beberapa pertanyaan. Jelaskan bahkan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. Nah, di situ adalah peristiwa-peristiwa tadi yang sudah dijelaskan bahwa mengkristal itu adalah perubahan dari benda gas menjadi padat. Terus kalau menyublim itu sebaliknya, dari benda padat menjadi gas. Terus di situ yang lain lagi yaitu dari perubahan dari benda gas menjadi cair itu disebut dengan mengembun. Kalau dari benda cair menjadi gas disebut menguap. Terus sekarang dari arah panah ya, dari benda padat menjadi benda cair, di situ adalah perubahan dari benda padat menjadi cair disebut mencair. Sebaliknya dari benda cair menjadi padat disebut membeku ya. Silakan kalian perhatikan sendiri, kemudian silakan kalian isi sendiri pada halaman 66 dan 67 ya. Lanjut, silakan dibuka pada pembelajaran ke-6, yaitu kita belajar tentang Kongres Perempuan Indonesia. Ya, Kongres Perempuan Indonesia ini berlangsung selama 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 pertama kali di Jogja ya diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia 1. Kongres ini diikuti oleh berbagai wakil organisasi wanita, diantaranya adalah Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk yaitu Perserikatan Perempuan Indonesia atau disebut dengan PPI.
Kongres ini juga berhasil merumuskan tujuan, yaitu mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Terus pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPKI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPKI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan kedua di Jakarta, pertama kali di Yogyakarta, yang kedua di Jakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf dan perkawinan. Kongres Perempuan ketiga berlangsung di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 yang dipimpin oleh Nyonya Emma Paradireja. Di sini adalah dia membicarakan hak pilih yang dipilihkan bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui yaitu RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati lahir PPI pada tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Sekarang perhatikan di sini ada beberapa kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku ini adalah kosakata yang sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia. Kalau kosakata tidak baku ini tidak sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia. Di situ contohnya adalah kongres. Nah, itu adalah bakunya kongres. Tidak bakunya adalah kongres. Itu adalah yang harus kita pakai adalah kongres karena sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia. Contoh yang kedua adalah istri. Tidak bakunya adalah istori, ada e-nya. Contoh yang lain adalah modern. Kosakata yang tidak baku adalah modern, ada e-nya setelah r. Terus yang keempat adalah mengubah. Tidak bakunya adalah merubah. Terus kosakata baku perserikatan, tidak bakunya adalah perikatan. Itu adalah kosakata yang baku dan tidak baku. Bahwa kosakata baku itu aturan sesuai dengan peraturan tata bahasa Indonesia. Kalau kosakata tidak baku itu tidak sesuai tata aturan bahasa Indonesia. Terus sekarang perhatikan di situ ada beberapa pertanyaan pada halaman 71, yaitu Kongres Perempuan Indonesia. Kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Yaitu tadi dilaksanakan selama 3 kali. Yang pertama adalah tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta. Terus pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta, dan yang terakhir pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 di Bandung. Jadi Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan selama 3 kali. Pertama di Yogyakarta, yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Bandung. Terus selanjutnya, di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Tadi udah dijelaskan bahwa yang pertama tadi di Yogyakarta, kongres kedua di Jakarta, kongres ketiga di Bandung. Sekarang perhatikan yang nomor 3, siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Tadi adalah berbagai wakil organisasi wanita. Terus yang keempat, apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia pertama? Tadi adalah pembentukan PPI. Terus yang kedua adalah mempersatukan cita-cita dan usaha wanita Indonesia. Terus selanjutnya, apa hasil Kongres Perempuan Indonesia kedua? Tadi adalah perburuhan perempuan. Yang kedua adalah pemberantasan buta. Terus selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, apa hasil Kongres Perempuan Indonesia 3? Yaitu tadi adalah hasilnya adalah hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan.
Itu adalah beberapa hasil dari Kongres Perempuan Indonesia. Lanjut dibuka, ini adalah Tanah Airku ciptaan Ibu Sud ya. Ini adalah termasuk juga lagu wajib. Tanah airku tidak kulupakan ya, yang sering kita nyanyikan dulu. Silahkan dihafalkan, silahkan dinyanyikan sendiri ya. Nah, pada halaman 75, nah di sini pada halaman 75 berilah tanda checklist beberapa pernyataan di bawah ini yang menurut kalian itu setuju atau tidak setuju ya, serta berikanlah alasannya ya. Contoh yang pertama adalah mempelajari kesenian dari daerah lain, itu sikap kita adalah setuju. Alasannya kenapa? Melestarikan budaya. Terus yang kedua, mengagung-agungkan suku bangsanya sendiri, tidak setuju. Karena apa? Menimbulkan permusuhan. Terus yang ketiga adalah memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah asal, tidak setuju. Kenapa? Tidak menghormati perbedaan. Yang keempat, memilih-milih teman berdasarkan kesamaan daerah asal, tidak setuju. Kenapa? Tidak menghargai perbedaan. Terus yang kelima, tidak mengikuti upacara bendera, tidak setuju. Alasannya tidak cinta tanah air. Yang keenam, mengibarkan bendera merah putih setiap hari besar kenegaraan, setuju. Alasannya adalah menunjukkan cinta tanah air. Yang ketujuh, mempelajari bahasa asing, setuju. Alasannya adalah menambah wawasan. Yang kedelapan adalah berdiam diri di rumah ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungan, tidak setuju. Alasannya tidak menerapkan gotong royong. Terus yang kesembilan, lebih memilih memberi upah kepada orang lain untuk menggantikannya dalam kegiatan ronda malam, tidak setuju. Alasannya tidak menerapkan nilai persatuan dan kesatuan ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.